Cerita dimulai di sebuah kota kecil yang penuh dengan keindahan alam dan kehidupan yang tenang. Rina, seorang wanita berusia 28 tahun, adalah seorang profesional sukses di bidang pemasaran. Dia dikenal sebagai sosok yang mandiri dan cerdas dengan karier yang menjanjikan. Di tengah kesibukannya, Rina bertemu dengan Andi, seorang pria tampan berusia 30 tahun yang bekerja sebagai manajer di perusahaan teknologi terkemuka. Keduanya saling jatuh cinta dan memutuskan untuk menikah dalam waktu singkat. Pernikahan mereka berlangsung meriah, dikelilingi oleh keluarga dan teman-teman terdekat. Namun di balik kebahagiaan tersebut, ada satu sosok yang selalu menjadi bayang-bayang dalam kehidupan mereka. Bu Sari, ibu mertua Rina. Bu Sari adalah wanita berusia 55 tahun yang sangat dominan dan memiliki pandangan tradisional tentang pernikahan. Dia selalu menganggap bahwa peran seorang istri adalah untuk melayani suami dan keluarga, dan seringkali mengkritik Rina karena tidak sepenuhnya mengikuti norma-norma tersebut. Meskipun Rina berusaha untuk bersikap baik dan menghormati Bu Sari, dia merasa tertekan dengan berbagai tuntutan yang diberikan. Setiap kali mereka berkumpul sebagai keluarga, Bu Sari selalu membandingkan Rina dengan menantunya yang lain, membuat Rina merasa tidak pernah cukup baik. Andi, meskipun mencintai Rina, seringkali berada di posisi sulit antara istri dan ibunya. Dia berusaha untuk menenangkan keduanya, tetapi seringkali gagal untuk memahami perasaan Rina. Rina mencoba untuk bersikap positif dan beradaptasi dengan situasi tersebut. Dia terus bekerja keras di kantornya dan berharap bahwa seiring waktu, hubungan dengan Bu Sari akan membaik. Namun, ketegangan di antara mereka semakin meningkat seiring dengan munculnya berbagai masalah kecil dalam kehidupan sehari-hari. Rina merasa terjebak dalam situasi yang tidak nyaman dan mulai meragukan apakah dia bisa bertahan dalam pernikahan ini. Seiring berjalannya waktu, ketegangan antara Rina dan Bu Sari semakin meningkat. Suatu malam, setelah menghadiri acara keluarga yang diadakan oleh Bu Sari, Rina merasa sangat kecewa. Dalam acara tersebut, Bu Sari secara terbuka mengkritik pilihan Rina dalam hal pekerjaan dan cara berpakaian. Dia bahkan menyarankan agar Rina lebih fokus pada rumah tangga daripada kariernya. Andi mencoba untuk membela Rina, tetapi kata-kata ibunya membuatnya ragu. Keesokan harinya, Rina menemukan pesan-pesan mencurigakan di ponsel Andi saat dia sedang mencari informasi tentang proyek kantor. Pesan-pesan itu berasal dari seorang wanita bernama Lisa, seorang rekan kerja Andi yang tampaknya memiliki hubungan lebih dekat dengannya daripada sekadar teman kerja. Hati Rina hancur saat membaca pesan-pesan manis antara Andi dan Lisa yang menunjukkan bahwa mereka telah saling bertukar perasaan. Rina merasa dikhianati bukan hanya oleh suaminya, tetapi juga oleh ibu mertuanya yang selalu menekannya. Dalam keadaan emosional, dia memutuskan untuk menghadapi Andi tentang apa yang telah dia temukan. Malam itu, ketika Andi pulang kerja, Rina tidak bisa menahan diri lagi. Dia mengonfrontasi Andi dengan bukti pesan-pesan tersebut. Andi terlihat terkejut dan tidak tahu harus berkata apa. Setelah beberapa saat hening, dia akhirnya mengakui bahwa dia telah berselingkuh dengan Lisa selama beberapa bulan terakhir. Dia menjelaskan bahwa hubungan mereka dimulai sebagai persahabatan biasa, tetapi berkembang menjadi sesuatu yang lebih intim karena tekanan dari pekerjaan dan ketidakpuasan dalam rumah tangga. Rina merasa hancur dan marah mendengar pengakuan Andi. Dia merasa semua usaha dan pengorbanan yang telah dia lakukan sia-sia. Dalam keadaan putus asa, dia memutuskan untuk mengambil langkah drastis, bercerai dari Andi. Keputusan ini bukanlah hal yang mudah baginya. Dia mencintai Andi, tetapi tidak bisa menerima pengkhianatannya. Malam itu menjadi malam terakhir mereka bersama sebagai pasangan suami istri. Rina merasa berat hati, namun yakin bahwa ini adalah keputusan terbaik untuk dirinya sendiri. Dalam benaknya, muncul pertanyaan-pertanyaan tentang masa depan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimana cara dia melanjutkan hidup tanpa Andi? Namun satu hal pasti, dia tidak akan membiarkan dirinya terpuruk lebih jauh lagi. Setelah malam yang penuh emosi, Rina merasa hancur dan bingung. Dia tidak pernah membayangkan bahwa suaminya, Andi, akan berselingkuh. Rasa sakit akibat pengkhianatan ini begitu mendalam, dan dia merasa seolah seluruh dunia runtuh di sekelilingnya. Dalam hati, Rina berjuang melawan perasaan marah dan kecewa. Dia tahu bahwa dia harus mengambil keputusan yang sulit untuk melindungi dirinya sendiri.
Keesokan harinya, Rina memutuskan untuk tidak pergi bekerja. Dia butuh waktu untuk merenung dan memproses semua yang terjadi. Dalam kesunyian rumahnya, dia mulai menggali kembali kenangan indah saat pertama kali bertemu dengan Andi. Namun, semua kenangan itu kini terasa pahit. Dia merasa dikhianati bukan hanya oleh suaminya, tetapi juga oleh Bu Sari, yang selalu meremehkan dan menekan dirinya. Setelah beberapa hari berjuang dengan emosinya, Rina akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan Andi sekali lagi. Dalam pertemuan ini, dia ingin mendapatkan kejelasan tentang hubungan Andi dengan Lisa dan alasan dibalik pengkhianatannya. Ketika mereka bertemu di sebuah kafe kecil, suasana menjadi tegang. Rina mengingatkan Andi tentang janji-janji yang pernah mereka buat saat menikah. Andi terlihat gelisah dan tidak bisa menatap mata Rina. Dia mengakui bahwa hubungan mereka telah mengalami banyak tekanan, terutama dari harapan Bu Sari yang selalu menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Namun pengakuan itu tidak membuat Rina merasa lebih baik. Dia merasa bahwa Andi telah memilih untuk mencari pelarian daripada berjuang bersama dalam hubungan mereka. Setelah konfrontasi tersebut, Rina menyadari bahwa dia tidak bisa lagi mempercayai Andi. Keputusan untuk bercerai semakin kuat dalam pikirannya. Dia tidak ingin hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan dan rasa sakit yang terus-menerus menghantuinya. Dalam hati, Rina merasakan kekuatan baru untuk mengambil alih hidupnya sendiri. Setelah memutuskan untuk bercerai, Rina mulai menjalani hidup barunya dengan semangat yang baru. Dia menyadari bahwa ini adalah kesempatan baginya untuk menemukan kembali jati diri dan mengejar impian yang selama ini terabaikan karena fokus pada pernikahan. Dengan tekad yang kuat, Rina kembali ke kantor dan berusaha keras untuk membangun karirnya. Di tempat kerja, Rina mendapatkan dukungan dari rekan-rekannya yang melihat perubahan positif dalam dirinya. Mereka mengagumi semangat juangnya dan berusaha membantu Rina dalam proyek-proyek besar yang sedang berlangsung di perusahaan. Dengan kerja keras dan dedikasi, Rina berhasil mendapatkan promosi jabatan sebagai kepala proyek baru. Selama proses ini, Rina juga mulai menjalin hubungan kembali dengan teman-teman lama yang sempat terabaikan saat menikah. Salah satu temannya, Maya, adalah seorang psikolog yang membantu Rina memahami perasaannya setelah perceraian. Maya mengajarkan pentingnya mencintai diri sendiri dan memberi dukungan emosional kepada Rina saat dia berjuang melalui masa-masa sulit. Rina juga mulai melakukan aktivitas baru seperti yoga dan meditasi untuk menenangkan pikiran dan menjaga kesehatannya. Dia menemukan ketenangan dalam rutinitas barunya dan mulai merasakan kebahagiaan yang hilang selama bertahun-tahun. Setiap langkah kecil menuju pemulihan membuatnya semakin kuat dan percaya diri. Dalam perjalanan ini, Rina belajar banyak tentang arti ketahanan dan keberanian. Dia menyadari bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, tetapi itu tidak berarti dia harus menyerah pada impian dan harapannya sendiri. Dengan dukungan dari teman-teman dan kolega, dia merasa lebih siap menghadapi tantangan apapun di masa depan. Namun, meskipun Rina tampak kuat di luar, ada momen-momen ketika rasa sakit akibat pengkhianatan Andi masih menghantuinya. Dia seringkali terbangun di malam hari dengan pikiran tentang masa lalu, dan bagaimana segalanya bisa berbeda jika Andi tidak berselingkuh. Namun, dia berusaha keras untuk tidak membiarkan kenangan itu menguasai hidupnya. Suatu sore setelah pulang kerja, saat berjalan-jalan di taman dekat rumahnya, Rina bertemu dengan seorang pria bernama Dika. Dika adalah seorang fotografer freelance yang memiliki pandangan positif tentang kehidupan. Mereka mulai berbincang-bincang dan menemukan banyak kesamaan dalam hobi serta minat mereka. Dika memberikan perspektif baru bagi Rina tentang cinta dan hubungan. Pertemuan dengan Dika memberi Rina harapan baru tentang cinta sejati di masa depan. Meskipun dia belum siap untuk menjalin hubungan serius lagi, dia merasa senang bisa berbagi tawa dan cerita dengan seseorang tanpa beban masa lalu. Setelah perceraian yang menyakitkan, Rina merasa lebih kuat dan bertekad untuk tidak membiarkan pengkhianatan Andi dan Bu Sari mengendalikan hidupnya. Namun, di dalam hatinya, ada rasa sakit yang mendalam dan keinginan untuk membuktikan bahwa dia tidak sepele. Rina mulai merencanakan balas dendam terhadap mantan mertua dan suaminya, bukan hanya untuk melampiaskan rasa sakitnya, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa dia bisa bangkit dan sukses tanpa mereka. Rina memulai rencananya dengan mengumpulkan informasi tentang bisnis keluarga Andi.
Dia tahu bahwa Bu Sari memiliki usaha kecil yang bergerak di bidang kuliner, yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Meskipun usaha tersebut tampak berjalan baik, Rina memiliki informasi bahwa bisnis itu sebenarnya sedang mengalami masalah keuangan akibat manajemen yang buruk dan kurangnya inovasi. Hal ini memberi Rina ide untuk merusak reputasi bisnis mereka. Dengan bantuan teman-temannya yang bekerja di media sosial dan memiliki jaringan luas, Rina mulai menyebarkan rumor tentang kebangkrutan bisnis Bu Sari. Dia menciptakan akun anonim untuk menyebarkan berita palsu tentang kualitas makanan yang buruk dan layanan yang mengecewakan di restoran Bu Sari. Dalam waktu singkat, berita itu menyebar seperti api liar, dan pelanggan mulai menjauh dari restoran tersebut. Rina merasa puas melihat dampak dari rencananya. Setiap hari, dia mengamati penurunan jumlah pengunjung di restoran Bu Sari melalui media sosial. Dia merasa seolah-olah mendapatkan kembali kendali atas hidupnya setelah sekian lama merasa tertekan. Namun, di balik kepuasan itu, ada rasa cemas yang mulai menghantuinya. Rina bertanya-tanya apakah tindakan ini benar-benar akan membawanya pada kebahagiaan atau hanya menambah beban emosional. Di sisi lain, Andi mulai merasakan dampak dari rumor yang beredar. Bisnis keluarganya yang sebelumnya stabil kini terancam bangkrut. Dia merasa putus asa dan bingung mencari cara untuk menyelamatkan usaha keluarganya. Dalam keadaan tertekan, Andi mencoba menghubungi Rina untuk meminta bantuan, tetapi Rina menolak semua permohonan tersebut dengan tegas. Dia ingin Andi merasakan konsekuensi dari tindakan pengkhianatannya. Setelah beberapa minggu menjalankan rencana balas dendamnya, Rina semakin percaya diri dengan langkah-langkah yang diambilnya. Dia tidak hanya berhasil merusak reputasi bisnis Bu Sari, tetapi juga mendapatkan perhatian dari rekan-rekannya di kantor. Mereka mengagumi keberanian Rina dalam mengambil tindakan tegas terhadap orang-orang yang pernah menyakitinya. Namun, Rina juga mulai menyadari bahwa balas dendam bukanlah solusi jangka panjang. Meskipun dia merasa puas dengan hasil sementara ini, hatinya masih dipenuhi dengan rasa sakit dan kemarahan yang belum sepenuhnya teratasi. Dalam momen-momen kesendirian, dia seringkali merenungkan apakah tindakan ini benar-benar akan membawanya pada penutupan emosional, atau justru memperpanjang rasa sakitnya. Satu malam, saat sedang bersantai di rumah sambil menonton berita, Rina melihat laporan tentang restoran Bu Sari yang mengalami penurunan drastis dalam jumlah pelanggan. Berita itu menyoroti bagaimana bisnis keluarga tersebut terancam bangkrut akibat rumor negatif yang beredar di media sosial. Melihat hal ini membuat hati Rina bergetar. Dia tidak ingin menjadi penyebab kehancuran orang lain, meskipun mereka telah menyakitinya. Rina kemudian memutuskan untuk melakukan pendekatan yang lebih cerdas dalam rencananya. Alih-alih terus-menerus merusak reputasi Bu Sari, dia berpikir untuk menggunakan situasi ini sebagai kesempatan untuk menunjukkan kekuatan dan kemampuan dirinya sendiri tanpa harus merugikan orang lain lebih jauh lagi. Dia mulai mencari cara untuk membantu Bu Sari memperbaiki citra bisnisnya dengan memberikan saran-saran konstruktif tentang pemasaran digital dan strategi promosi yang lebih efektif. Dengan menggunakan pengetahuannya di bidang pemasaran, Rina menawarkan untuk membantu Bu Sari secara anonim dengan membuat kampanye pemasaran baru yang dapat menarik kembali pelanggan ke restoran tersebut. Rina merasa bahwa jika dia bisa membantu Bu Sari bangkit kembali, itu akan menjadi cara terbaik untuk menunjukkan bahwa dia adalah wanita kuat yang tidak hanya mampu membalas dendam, tetapi juga mampu memberikan kesempatan kedua kepada orang lain. Ini adalah langkah besar bagi Rina, mengubah niat balas dendam menjadi tindakan positif. Dia mulai merancang strategi pemasaran baru dengan membuat konten menarik untuk media sosial, serta mengadakan acara promosi khusus di restoran Bu Sari. Dengan pendekatan ini, Rina berharap bisa memperbaiki citra restoran sekaligus mendapatkan kembali rasa percaya dirinya sendiri. Meskipun awalnya sulit bagi Rina untuk melupakan semua rasa sakit yang ditimbulkan oleh Andi dan Bu Sari, dia perlahan-lahan belajar bahwa memberi kesempatan kedua kepada orang lain juga berarti memberi kesempatan kepada dirinya sendiri untuk sembuh dan tumbuh lebih baik lagi. Setelah beberapa minggu menjalankan rencana untuk membantu Bu Sari, Rina merasakan perubahan yang signifikan. Restoran Bu Sari mulai mendapatkan kembali pelanggan berkat strategi pemasaran yang dia rancang. Namun,
Di balik keberhasilan ini, Rina merasa ada sesuatu yang belum terselesaikan. Dia masih menyimpan rasa sakit dan kemarahan terhadap Andi dan Busari. Meskipun dia telah melakukan tindakan positif, perasaan itu tidak sepenuhnya hilang. Suatu sore, Rina menerima telepon dari Busari yang meminta untuk bertemu. Rina merasa terkejut dan sedikit cemas. Dia tidak tahu apa yang diharapkan dari pertemuan ini, tetapi rasa ingin tahunya mengalahkan ketakutannya. Dalam hati, Rina berharap Busari akan menyadari kesalahan sikapnya dan meminta maaf atas semua perlakuan buruk yang pernah dia terima. Pertemuan diatur di sebuah kafe kecil di pusat kota. Saat Rina tiba, dia melihat Busari sudah menunggu dengan ekspresi serius di wajahnya. Setelah saling menyapa, Busari langsung mengungkapkan rasa terima kasihnya atas bantuan Rina dalam memperbaiki bisnisnya. Dia mengakui bahwa tanpa bantuan Rina, restoran mereka mungkin sudah tutup. Namun, setelah mengungkapkan rasa terima kasihnya, Busari juga mulai berbicara tentang Andi. Dia menjelaskan bahwa Andi sangat tertekan karena situasi bisnis dan merasa bersalah atas pengkhianatannya. Busari meminta Rina untuk memberi Andi kesempatan kedua dan mempertimbangkan untuk berbicara dengannya. Mendengar hal ini membuat Rina merasa campur aduk. Di satu sisi, dia merasa empati terhadap Andi yang sedang mengalami kesulitan. Di sisi lain, ingatan tentang pengkhianatan Andi masih terlalu menyakitkan untuk dilupakan begitu saja. Rina mencoba untuk tetap tenang saat menjawab permintaan Busari. "Busari," kata Rina dengan suara tegas. "Saya menghargai apa yang Anda katakan, tetapi saya tidak bisa melupakan apa yang terjadi antara saya dan Andi. Pengkhianatan bukanlah hal yang mudah untuk dimaafkan." Busari terlihat kecewa, tetapi juga memahami posisi Rina. Dia mencoba menjelaskan bahwa setiap orang bisa melakukan kesalahan dan bahwa Andi sangat menyesali tindakannya. Namun, Rina tetap teguh pada pendiriannya. Dia tidak ingin kembali ke dalam hubungan yang penuh dengan ketidakpastian dan rasa sakit. Setelah pertemuan itu, Rina merasa lebih lega meskipun masih ada banyak pertanyaan yang mengganggu pikirannya. Dia menyadari bahwa meskipun dia telah membantu Busari dan restoran mereka, proses penyembuhan dirinya sendiri masih jauh dari selesai. Beberapa minggu setelah pertemuan dengan Busari, keadaan semakin memburuk bagi Andi. Meskipun restoran, keluarga mulai pulih secara perlahan berkat bantuan Rina, Andi masih terjebak dalam perasaan bersalah dan depresi akibat pengkhianatannya terhadap Rina. Dia merasa tidak layak mendapatkan kebahagiaan atau cinta dari siapapun. Andi berusaha mencari cara untuk memperbaiki hidupnya, tetapi setiap kali dia mencoba untuk bergerak maju, bayang-bayang masa lalu selalu menghantuinya. Dia seringkali mengingat saat-saat indah bersama Rina, dan bagaimana semuanya hancur hanya karena keputusan bodohnya. Dalam keadaan putus asa ini, Andi mulai mencari dukungan dari teman-teman dekatnya. Suatu malam, saat berkumpul dengan teman-temannya, di sebuah bar, Andi mengungkapkan semua perasaannya tentang ketidakmampuannya untuk melanjutkan hidup setelah perceraian. Teman-temannya mencoba memberi semangat dan mendorongnya untuk mencari cara agar bisa berbaikan dengan Rina. Namun, Andi tahu bahwa itu bukanlah hal yang mudah dilakukan. Di sisi lain, Rina terus berusaha untuk fokus pada kehidupannya sendiri dan karirnya yang semakin berkembang. Namun, meskipun dia tampak kuat di luar, ada momen-momen ketika rasa sakit akibat pengkhianatan Andi kembali menghantuinya. Dia seringkali terbangun di malam hari dengan pikiran tentang masa lalu dan bagaimana segalanya bisa berbeda jika Andi tidak berselingkuh. Rina juga mulai merasakan tekanan dari lingkungan sosialnya yang terus bertanya tentang kehidupan pribadinya setelah perceraian. Beberapa teman bahkan menyarankan agar dia memberi kesempatan kedua kepada Andi, karena mereka percaya bahwa cinta sejati bisa mengatasi segala rintangan. Namun, bagi Rina, hal itu terasa sangat sulit. Satu malam ketika sedang bersantai di rumah, sambil menonton film favoritnya, Rina menerima pesan dari Dika, teman barunya yang telah memberikan dukungan emosional selama masa sulit ini. Dika mengajak Rina untuk menghadiri acara seni lokal sebagai cara untuk bersantai dan melepaskan stres. Meskipun awalnya ragu, Rina akhirnya setuju untuk pergi ke acara tersebut. Di sana, dia menemukan suasana baru yang menyegarkan pikirannya dan bertemu dengan orang-orang baru yang positif.
Dika selalu ada di sampingnya, dan membuatnya merasa nyaman serta bahagia. Namun saat acara berlangsung, Rina tidak bisa sepenuhnya menikmati momen tersebut karena pikiran tentang Andi terus menghantuinya. Dia merasa bingung antara keinginan untuk melanjutkan hidup dan rasa sakit akibat masa lalunya yang belum sepenuhnya sembuh. Setelah beberapa minggu berjuang dengan perasaannya, Rina akhirnya memutuskan untuk menghadiri acara seni yang diadakan oleh Dika. Meskipun hatinya masih terbebani oleh kenangan pahit masa lalu, dia merasa bahwa ini adalah langkah yang baik untuk mencoba melanjutkan hidup. Di acara tersebut, Rina bertemu dengan berbagai orang baru yang memiliki pandangan positif tentang kehidupan. Dika selalu ada di sampingnya, memberikan dukungan dan semangat. Saat menikmati suasana acara, Rina tiba-tiba melihat Andi di sudut ruangan. Jantungnya berdegup kencang. Andi tampak berbeda. Dia terlihat lebih kurus dan lelah, seolah beban emosional yang dia pikul sangat berat. Rina merasa bingung antara keinginan untuk menghampiri dan berbicara dengan Andi atau sebaliknya, menghindarinya agar tidak merusak suasana hatinya. Andi pun melihat Rina dan tampak terkejut. Dia berusaha mendekat, tetapi Rina menahan langkahnya. Dalam hati Rina merasakan campuran antara marah dan kasihan. Dia tahu bahwa Andi sangat menyesali semua yang telah terjadi. Tetapi rasa sakit akibat pengkhianatan itu masih terlalu segar dalam ingatannya. Setelah beberapa saat saling tatap, Andi memberanikan diri untuk mendekat. "Rina," katanya dengan suara pelan, Aku sangat menyesal atas semua yang terjadi. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa memperbaiki semuanya." Rina merasa emosinya campur aduk. Dia ingin mendengar penyesalan Andi, tetapi di saat bersamaan, dia juga merasa terluka oleh semua kenangan buruk yang muncul kembali. "Andi, aku tidak tahu apakah kita bisa kembali seperti dulu," jawabnya dengan suara bergetar. "Pengkhianatanmu telah menghancurkan kepercayaanku padamu." Andi mengangguk, memahami perasaan Rina. "Aku tahu aku telah melakukan kesalahan yang sangat besar, tapi aku berjanji akan berusaha memperbaiki semuanya jika kau memberi aku kesempatan kedua." Rina terdiam, sejenak merenungkan kata-kata Andi. Dia menyadari bahwa meskipun rasa sakit itu masih ada juga harapan untuk pemulihan. Dia tidak ingin hidup dalam kebencian dan rasa sakit selamanya. "Jika kita ingin mencoba lagi," kata Rina perlahan, "kita harus melakukannya dengan cara yang berbeda. Kita perlu berbicara secara terbuka dan jujur tentang semua yang terjadi." Mendengar itu, wajah Andi bersinar dengan harapan. Dia setuju bahwa komunikasi adalah kunci untuk memperbaiki hubungan mereka dan bersedia melakukan apapun untuk mendapatkan kembali kepercayaan Rina. Setelah pertemuan emosional di acara seni tersebut, Rina dan Andi mulai menjalin komunikasi secara perlahan. Mereka sepakat untuk bertemu secara rutin dan membahas perasaan masing-masing, serta harapan untuk masa depan mereka. Setiap pertemuan menjadi kesempatan bagi mereka untuk saling mendengarkan dan memahami satu sama lain lebih baik. Rina menemukan bahwa Andi telah banyak berubah sejak perceraian mereka. Dia berusaha keras untuk memperbaiki diri dan mengatasi masalah emosional yang membuatnya berselingkuh di masa lalu. Andi mulai mengikuti terapi untuk membantu dirinya sendiri dan belajar bagaimana menjadi pasangan yang lebih baik. Di sisi lain, Rina juga mulai membuka hati sedikit demi sedikit. Dia menyadari bahwa meskipun pengkhianatan itu menyakitkan, dia tidak ingin membiarkan masa lalu mengendalikan hidupnya selamanya. Dengan dukungan Dika sebagai teman dekatnya, Rina merasa lebih kuat dalam menghadapi tantangan baru ini. Seiring waktu berlalu, hubungan mereka mulai pulih. Meskipun ada momen-momen sulit ketika kenangan buruk muncul kembali, mereka berdua berkomitmen untuk saling mendukung dan bekerja sama dalam membangun kembali kepercayaan satu sama lain. Pada suatu malam yang tenang saat mereka duduk bersama di taman, Andi mengambil tangan Rina dan berkata, "Aku tahu kita masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan, tetapi aku percaya kita bisa melewati ini bersama-sama." Rina tersenyum lembut dan menjawab, "Aku juga percaya kita bisa melakukannya. Kita hanya perlu terus jujur satu sama lain dan tidak takut untuk berbagi perasaan kita." Dengan langkah-langkah kecil namun pasti, Rina dan Andi mulai membangun kembali
fondasi hubungan mereka dengan lebih kuat daripada sebelumnya. Mereka belajar dari kesalahan masa lalu dan berusaha menciptakan masa depan yang lebih baik bersama. Cerita ini ditutup dengan harapan baru bagi keduanya, bahwa cinta sejati bukan hanya tentang kebahagiaan tanpa masalah, tetapi juga tentang kemampuan untuk bangkit dari keterpurukan dan saling mendukung dalam perjalanan menuju pemulihan.